Kebiasaan dalam ngeretekin leher atau membunyikan leher belum tentu selamanya aman. Bisa saja kalau dikerjakan terlalu keras atau terlalu sering menyebabkan cedera yang lebih serius. Bukannya merasa rileks tapi malah terasa lebih nyeri. Bisa terjadi cedera pada otot-otot dan ligamen yang bisa jadi robek kalau kita menggerakkan terlalu keras. Atau yang lebih berat bisa juga terjadi cedera pada saraf di tulang leher kita. Jadi kalau kita merasa pegal pada leher akan lebih baik kalau kita melakukan peregangan seperti stretching atau bisa juga melakukan pengompresan dengan air hangat dan juga yang penting adalah memperbaiki postur kita pada saat bekerja dan pada saat tidur. Apabila masih terasa nyeri juga, maka sebaiknya periksakan diri kepada dokter. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa sih yang menyebabkan kita mengalami nyeri di leher gitu ya. Ini kan jadi salah satu hal yang mungkin banyak orang alami gitu ya, ataupun nggak ngerti nih. Salah satunya mungkin tadi sempat kita bahas di segmen Mitos Fakta seputar salah bantal atau ada kondisi-kondisi yang lain. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Omar Lutfi, SPOTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Eka Hospital Cibubur. Oke, Dr. Omar, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita ngomongin nyeri di leher gitu ya. Nyeri ini kan satu hal yang banyak mungkin masyarakat Indonesia atau mungkin dunia alami gitu ya. Nah, nyeri itu sendiri sebelum kita lanjut ke yang lebih spesifik di titiknya ada di leher gitu ya. Nyeri yang sering kita rasakan itu biasanya di dalam tubuh kita itu terjadi karena apa sih? Kenapa akhirnya orang bisa merasakan nyeri gitu? Meskipun mungkin ambang batas nyeri seseorang itu beda-beda dan itu sangat subjektif sekali ke orang tersebut gitu ya. Itu kalau nyeri itu sebenarnya ada hal apa sih yang terjadi di tubuh kita, Dok? Nah, kalau nyeri itu sebenarnya kalau bahasa gampangnya ya itu adalah alarm di tubuh kita bahwa ada sesuatu hal yang nggak beres tuh. Nah, jadi kita harus cari tuh. Kalau ada nyeri kita harus cari sumber nyerinya itu dari mana. Nah, jadi apakah struktur-struktur di badan kita kan macam-macam ya. Betul. Kalau misalnya nyerinya di leher ya tadi kita harus lihat dia bisa berasal dari ototnya, dari tulangnya, atau dari sarafnya, atau dari mana. Nah, biasanya pada dasarnya nyeri ini adalah ada proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita sehingga dia ada peradangan di sana. Nah, itu menyebabkan rasa nyeri itu muncul. Nah, seperti itu. Tapi yang menyebabkan struktur yang meradang ini bisa macam-macam tuh. Bisa tergantung struktur yang ada di situ tadi. Nah, kenapa akhirnya orang itu ngerasa sakit gitu, Dok, dengan kenyerian itu gitu? Entah karena ya tadi ya mungkin peradangan dan lain sebagainya. Nah, sensasi rasa sakit itu karena kan ibaratnya orang nyeri itu kayak ketusuk lah apa segala macam gitu. Itu tuh memang di dalamnya itu ada yang menusuk kah atau apa sehingga orang ngerasa kayak sakit gitu. Iya, itu nyeri ini pada dasarnya tuh subjektif ya. Betul. Jadi tiap orang itu sensasinya tuh kadang-kadang beda-beda. Sensasinya kadang-kadang beda-beda. Ada yang ngerasa seperti kalau misalnya nyeri saraf itu ada yang ngerasa kayak kesetrum juga, ada yang ngerasa kayak sensasinya kayak kebakar gitu juga bisa. Atau kalau misalnya di otot itu dia rasanya kayak pegel atau rasanya kayak trauma apa tuh namanya dipukul atau memar seperti itu. Oh iya, sampai dibilang kayak ini dipukulin se-RT gitu. Itu kerasanya seperti itu. Nah, kalau ini kondisinya di leher gitu ya. Tadi kan sempat di segmen sebelumnya di Mitos Fakta kita bahas banyak saraf penting di leher kita karena dia nyambung ke kepala sama ke tulang belakang kita kan. Ya, di luar saraf kan mungkin ada otot dan lain sebagainya yang ada di situ. Nah, nyeri leher ini kondisi secara medisnya karena di sarafnya kah, ototnya kah, atau karena kondisi-kondisi yang lain atau gimana? Jadi itu bisa bermacam-macam dan juga masing-masing tuh ada gejalanya sendiri-sendiri. Sebenarnya memang kalau yang paling sering itu masalahnya masalah di otot. Karena misalnya tadi ya yang salah bantal atau posisi kerja yang nggak ergonomis, itu biasanya problemnya itu seringnya adalah masalah di otot. Nah, tapi kita mesti waspada kalau misalnya nyerinya di leher itu mulai menjalar. Nah, menjalarnya itu ke lengan biasanya.
Nah, menjalar ke lengan, kadang-kadang ada rasa kebas, rasa kesemutan juga ke lengan. Nah, itu kita harus waspada, bisa aja itu merupakan gejala saraf kejepit di leher. Nah, jadi kalau misalnya dia masalahnya hanya di otot, biasanya tuh dalam waktu 2 minggu itu tuh dia udah baik, udah normal lagi. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari itu dia nyerinya masih dirasakan, nah kita mesti evaluasi apakah ada struktur penting lain yang memang perlu kita evaluasi yang bisa aja menjadi penyebab nyeri dari leher. Atau apalagi kalau ada gejala saraf kejepitnya seperti nyeri yang menjalar ke lengan. Sebelum akhirnya dia menjalar, karena ini kan pasti butuh waktu gitu ya dok ya. Nah, kenapa akhirnya di awal-awal itu bisa mengalami ini? Penyebab utamanya itu tadi selain kayak bantal lah, salah posisi tidur, mungkin nggak ada posisi-posisi yang lain atau hal-hal yang lain yang menyebabkan orang ini bisa terjadi nyeri di leher. Mungkin ya karena traumatik, mungkin karena entah kecelakaan gitu, jatuh dan lain sebagainya. Atau mungkin orang-orang yang punya komorbiditas yang lain gitu. Mungkin ada masalah persarafan sebelumnya atau ada masalah di tulang belakangnya sehingga mereka mengalami nyeri di leher. Trauma bisa juga ya, jatuh atau benturan atau misalnya kecelakaan. Atau kadang-kadang kalau kecelakaan tuh bisa juga dia lehernya tiba-tiba mendengak ke belakang gitu atau ke depan ya. Nah, itu bisa menyebabkan cedera pada leher kita ya. Baik pada persendian-persendian di leher maupun saraf di leher kita juga bisa. Tapi memang sebenarnya sebagian besar itu tuh terjadi karena kebiasaan sih. Tetap terjadi karena kebiasaan. Jadi terutama nunduk. Karena kalau nunduk itu bantalan di tulang leher kita itu tekanannya besar sehingga dia gampang cepat aus. Nah, kalau misalnya dia udah mulai aus, bantalannya bisa aja dia ada bantalan yang keluar ke belakang neken saraf atau bantalannya semakin tipis sehingga ruangan sarafnya itu menjadi kecil. Bisa juga terjadi karena proses degeneratif, bisa juga. Proses degeneratif itu proses penuaan. Misalnya yang terjadi adalah pengapuran di persendian-persendian leher kita. Nah, itu bisa juga menyebabkan nyeri pada leher. Tuh. Oke, kalau masalah yang habit ya dok ya, kebiasaan. Itu kan kebiasaan ini mungkin orang nggak ngeh kali ya dok ya. Maksudnya ini kan bukan hal yang terjadi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kan. Dan itu pasti terjadinya tahunan banget gitu. Nah, habit ini kan sesuatu orang yang mungkin nggak aware, nggak notice bahwa oh ini akan berujung pada itu gitu. Berarti hal-hal yang mungkin sekarang orang lakukan kayak nunduk gitu ya, liatin HP, liatin laptop. Sekarang saya nggak kerasa apa-apa kok dok, katanya nggak ada masalah. Itu bisa jadi nggak ke depannya justru akan masalah gitu? Iya, itu memang harus diperhatikan ya. Memang semuanya seringkali berawal dari kebiasaan. Terutama yang sering nunduk itu megang handphone sama membaca biasanya. Jadi dia bacanya di bawah atau megang handphone seperti ini ya. Nah, itu menyebabkan lehernya terlalu nunduk. Nah, jadi memang sih anjuran kita tuh kalau misalnya megang handphone atau membaca itu ya memang sejajar sama mata kita. Jadi seperti ini. Atau ada juga teman-teman yang mungkin punya kebiasaan main handphone di tempat tidur. Nah, jadi sambil nyenderan ke belakang pakai bantal, nah dia main handphone terus seperti ini. Atau main game gitu seperti itu ya. Nah, itu yang menyebabkan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang harusnya kita rubah. Dan itu pasti akan munculnya baru tahunan ya dok ya? Ya, nanti setelah lama baru tuh mulai kerasa lehernya makin sering pegel, terus sampai ke pundak kadang-kadang. Nah, atau mungkin sampai ke lengan bawah kadang-kadang. Kalau sampai sarafnya memang udah kejepit. Nah, itu harus berhati-hati ya kalau punya postur seperti itu harus segera diperbaiki ya. Termasuk mungkin saya juga yang sering lihat handphone di kamar tidur gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar
apa sih yang menyebabkan terjadinya nyeri di leher kita, masalah postur atau lain sebagainya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Omar Lutfi, SPOTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Eka Hospital Cibubur. Oke, dok, kita lanjut lagi. Nah, karena masalahnya ini kan kecuali mungkin buat yang trauma ya dok, maksudnya kayak kronis dan akut gitu. Nah, nyeri ini kan kadang-kadang untuk yang habit, kayaknya ya nggak tahu ini benar atau salah, itu akan terjadi dalam waktu yang lama dan itu sifatnya kan kronis. Kecuali mungkin yang trauma ya, orang jatuh, kepleset, jatuh terduduk dan lain sebagainya, ini kan mungkin sifatnya nggak ngerti. Ini bisa kronis juga atau akut juga. Nah, itu gejalanya bisa muncul secara progresif atau kalau untuk yang kronis progresif, yang akut langsung berat atau gimana dok? Ya, biasanya kalau memang dia trauma, setelah trauma itu dia emang langsung kerasa tuh. Kalau misalnya traumanya berat seperti kayak kecelakaan lalu lintas atau misalnya dia salah posisi secara tiba-tiba ya. Nah, ketika pada saat setelah terjadinya trauma itu dia biasanya langsung sakit. Nah, tapi kalau faktor kebiasaan memang terjadinya kronis, betul. Jadi dia secara berangsur-angsur dia semakin hari semakin bertambah berat. Gitu. Karena akan terjadinya lama dalam proses waktu ya, jadi ada perburukannya lama. Nah, masalahnya itu kadang-kadang kan orang kita tuh kebal-kebal. Itu nggak ngerti sih, orang kadang-kadang mencoba beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya, sehingga orang kadang-kadang nggak ngerasa kalau ini sebenarnya sesuatu yang sakit. Lagi-lagi ya, kita ngomongin pentoleransi orang mungkin beda-beda, itu sangat subjektif sekali gitu. Nah, masalahnya itu ketika orang tanpa sadar bahwa mereka mengalami itu dan sudah terjadi bertahun-tahun. Kalau trauma mungkin kerasa karena shiftingnya itu cepet banget, perbedaan dari yang sebelum trauma sama pas trauma nyerinya gitu. Masalah itu yang kronis, yang karena habit, lagi-lagi karena habit orang nggak ngeh gitu ya, itu panjang banget. Nah, nyeri yang terjadi di leher ini sebenarnya ini keluhan yang ringan aja, biasa aja, atau bisa jadi ini akan jadi masalah yang serius ke depannya. Nah, jadi kita itu tergantung karakteristik dari nyerinya ya. Kalau misalnya dia hanya nyerinya masalah di otot aja, biasanya tadi seperti yang saya cerita tuh dia 2 minggu itu udah baik lagi dia. Dia udah nggak rasa apa-apa. Jadi kalau misalnya kayak contohnya karena salah bantal atau misalnya karena hanya cedera di otot aja, biasanya kita istirahatin 2 minggu. Atau bisa juga kita kompres pakai air hangat ya. Biasanya kalau di awal 24 jam pertama pakai air dingin dulu kalau baru sakit. Terus kita kompres air hangat, dia biasanya dalam 2 minggu tuh dia udah enak tuh. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak respon atau cenderung berulang, nah ini kita mesti waspada apakah ada struktur lain yang memang menjadi sumber penyebab nyeri. Kalau misalnya orangnya usianya sudah agak banyak ya, udah lansia, bisa aja udah mulai ada pengapuran di tulang-tulang lehernya. Atau kalau misalnya nyerinya mulai menjalar, nah ini yang kita juga harus waspada, bisa jadi dia adalah struktur saraf yang terkena. Nah, karena kalau misalnya dia ada saraf kejepit leher, biasanya dia nggak akan semudah itu dia hilangnya. Nah, ini kan lagi-lagi ya, karena sangat subjektif sekali nyeri seseorang, jadi nggak mungkin di level 7 orang mungkin ada yang kelimpungan, di level 7 ada orang yang biasa-biasa aja, akan sangat subjektif sekali gitu. Tapi kalau kita mau coba ngomong secara objektif ke semua orang, nyeri antara nyeri leher yang mungkin biasa karena mungkin postural sehingga sebenarnya bisa diatasi gitu ya, atau nyerinya karena saraf kejepit yang akan menuju ke saraf kejepit, itu beda nggak sih dok? Beda. Beda. Kalau di awal kadang-kadang dia masih hanya nyeri di leher aja. Tapi kalau misalnya dia udah menjalar ke lengan, nah itu tuh kita mesti waspada saraf kejepit. Nah, itu yang memang sebaiknya diperiksakan ke dokter. Nah, biasanya nanti dokter akan sarankan untuk pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan tuh. Seperti misalnya MRI untuk ngelihat kondisi dari bantalan tulang lehernya sama saraf di tulang lehernya. Beda nggak sih dok antara gini, kan mungkin beda ya tadi nyeri yang biasa sama nyeri yang saraf kejepit. Cuma bisa nggak dok? Ini sebenarnya tuh nyeri yang biasa, cuman gara-gara ada faktor risiko yang lain, let's say karena degeneratif ya, orang ini sudah mulai usia lanjut, atau dulunya pernah ada trauma, nggak pernah dirasa, itu juga bisa jadi nyeri yang biasa, yang sudah biasa pada orang-orang ini tuh jadi hebat gitu.
Ya itu karena namanya nyeri itu subjektif ya. Jadi itu memang sih bisa macam-macam. Betul-betul ya, betul. Ya bisa macam-macam. Kadang-kadang juga apa tuh namanya gejalanya mirip saraf kejepit, tapi kita lakukan pemeriksaan MRI ternyata hasilnya normal-normal aja pun bisa. Nah itu dia. Tapi sebaiknya kita menegakkan diagnosis dulu nih. Nah, untuk apalagi kalau misalnya nyerinya cenderung nggak hilang-hilang, sebaiknya kita tegakkan dulu diagnosisnya, kondisi di tulang lehernya, di saraf tulang belakangnya, tulang lehernya seperti apa. Gitu. Nah, ada juga sebagian dari kita, mungkin Anda pernah mengalami juga, kalau pas lagi nyeri di leher itu kan pasti timbul rasa yang tidak enak, dan akhirnya itu kayak menjalar ya. Masalahnya itu menjalarnya, nah kadang bisa ke bawah, kadang juga bisa ke atas. Nah kalau ke atas itu kadang-kadang kita ngerasa kayak nggak enak gitu dok kepalanya, misalnya kayak pusing, sakit kepala, itu juga bisa berujung pada hal itu nggak sih? Bisa. Jadi kalau otot-otot di leher kita ini sebenarnya juga otot sekitar leher kita ini ujungnya itu menempel ke bagian belakang kepala kita di oksiput ya. Nah jadi kalau misalnya dia tegang itu bisa bikin sakit kepala. Nah kalau misalnya dia tegang sebelah bisa jadi sakit kepala sebelah, bisa jadi juga seperti itu. Nah tegang di otot leher ini bisa dia berdiri sendiri karena memang masalah ototnya yang tegang, bisa juga dia kompensasi. Kompensasi itu maksudnya apa? Sebenarnya di bagian dalamnya ada masalah tuh. Apakah dia ada pengapuran atau dia ada saraf kejepit sehingga otot lehernya itu menegang dan menyebabkan sakit di kepala juga. Tapi pasti semua orang dengan nyeri di leher pasti akan mengaruh ke kepala nggak sih? Enggak selalu, tapi banyak yang ada sakit kepalanya. Karena lagi-lagi ya masalah orang itu beda-beda gitu ya dok ya. Nah itu kalau kita ngomongin kayak sakit itu dok, biasa sakit sampai ke kepala gitu ya. Orang kan mungkin sebelum kita ngomong pengobatan secara medis yang aslinya gitu ya, orang kan sering kayak ngolesin apalah gitu ya dok ya, cairan atau apa gitu ya, yang akhirnya untuk kayak ada rasa sensasi hangatnya gitu, untuk relief ininya deh sakitnya, itu ngefek nggak sih dok sebenarnya? Ya itu boleh dikerjakan ya, boleh dikerjakan dan seringkali juga cukup ngaruh ya. Misalnya dikasih balsem atau salep sesuatu yang memang hangat, itu dia bisa memperlancar aliran darah di sekitar situ ya dan merelekskan otot-otot di sekitar leher. Nah sehingga dia emang nyerinya berkurang. Atau kadang juga ditempel koyo atau patch ya. Oh iya, patch yang anget-anget, nah itu juga bisa mengurangi ketegangan otot. Jadi kalau misalnya dia masalahnya hanya masalah otot, biasanya dikasih itu memang enakan sih. Itu kan ada rasa sensasi panas yang terbentuk di situ, itu ngefek ke si nyerinya apa sih dok? Biasanya kan kita kayak bertanya, ini nyeri, terus orang dikasih entah kayak balsem ataupun koyo, itu kan sensasi panasnya dok ya. Itu panasnya itu ibarat kata kalau orang awam itu kayak dari yang berengkul jadi lurus atau gimana gitu dok? Iya bener ya, kalau misalnya dikasih sesuatu yang hangat atau yang panas, pertama dia kan aliran darahnya itu lebih lancar. Nah pembuluh darah di sekitar sana melebar sehingga oksigenasi di jaringan situ lebih baik. Nah terus juga otot-otot kita yang tadinya spasme kenceng itu juga menjadi lebih rileks. Nah sehingga karena itu nyerinya secara lokal itu akan lebih baik. Lebih baik ya. Nah akan jadi pertanyaan besar kalau misal sudah dikasih balsem, sudah dikasih koyo, nggak sembuh-sembuh, atau sembuh sebentar setelah efek balsem atau koyonya hilang, dia akan kembali sakit lagi. Nah berarti ini kan ada kondisi yang lebih serius gitu dok ya. Tidak hanya bisa diatasi dengan diolesin balsem atau ditempel koyo aja. Berarti akan ada masalah yang lebih besar yang harusnya ditangani. Nah pengobatannya seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar nyeri yang terjadi di leher kita ini karena apa dan gimana cara mengatasinya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Omar Lutfi, SPOTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari EK Hospital Cibubur. Oke dok, sebelum kita ngomongin pengobatannya, nah
gini, karena lagi-lagi ya pain tolerance itu beda-beda gitu ya, akan sangat berbeda sekali antara si A sama si B gitu. Di titik mana sih orang ini perlu memeriksakan dirinya ke dokter gitu? Karena kan mungkin bisa jadi ini orangnya ngerasa biasa aja, ini udah uring-uringan gitu ya. Di titik mana orang ini ngerasa bahwa oke, kayaknya saya harus periksa ke dokter. Apalagi tadi sempat kita bahas orang diolesin balsam, orang dipasangin koyo, sehingga akhirnya ngerasa kayak, oh ini udah enakan dok, tapi kok muncul lagi atau gimana? Kalau misalnya dia nyerinya masih pertama kali atau baru sehari atau 2 hari, sebenarnya dia boleh mencoba minum obat nyeri dulu sendiri atau mengistirahatkan dirinya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya dia nyerinya itu berlangsung lamanya itu biasanya cut off-nya di atas 2 minggu ya. Nah, sebaiknya dia periksa ke dokter. Atau udah berulang kali nyerinya. Jadi ini nyerinya, tapi ternyata ini sebenarnya kemarin bulan lalu udah sakit juga. Nah, bulan sebelumnya lagi udah sakit juga. Nah, itu juga sebaiknya diperiksakan diri kepada dokter. Gitu. Atau kalau nyerinya nyeri banget. Nyeri banget itu sampai beraktivitas aja tuh susah. Nah, tapi memang kadang-kadang masalah otot juga di 1 hari 2 hari pertama bisa nyeri banget sih. Nah, terus kalau misalnya ada gejala saraf kejepitnya. Oh betul. Nah, gejala saraf kejepitnya itu ya nyeri menjalar, atau dia ada kebas kesemutan ke lengan, atau yang lebih berat kalau misalnya ada kelemahan dalam menggerakkan lengan atau kaki. Nah, itu memang harus periksa ke dokter. Kalau sudah mengganggu aktivitas dan pasti sekebal-kebalnya orang ngerasa nyaman gitu, misalnya apalagi tubuh mencoba apa ya, beradaptasi gitu, atau mengompensasi apa yang terjadi di tubuhnya, lama-kelamaan juga pasti akan ngerasa sakit dan akhirnya nggak nyaman, kualitas hidupnya juga terganggu. Nah, di titik itulah harus segera periksa ke dokter untuk mengecek apa yang terjadi gitu ya, karena ya kalau diatasi dengan balsam, koyo itu nggak mempan, ya berarti ada masalah yang lebih serius ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya, ini dari Pak Denny. Masya Allah, panjang nih dok, bentar ya dok. Dok, beberapa hari ini leher saya tuh kerasa pegel dan nyeri di bagian belakangnya. Oke, biasanya tuh muncul di sore sampai malam, setelah saya duduk lama depan komputer. Nah, ini sama kayak saya nih. Pas bangun tidur juga sering kali kerasa kaku. Oh, pas bangun dok, pas bangun tidur. Mungkin bangun tidur kan dia ngangkat kepala gitu ya. Nah, apakah ini karena postur duduk saya yang salah atau ada masalah yang lebih serius di tulang leher atau saraf, dok? Ini kayaknya banyak orang nih, termasuk saya nih, dok. Nah, ini juga sempat tadi saya tanyakan ke dokter. Nah, gimana nih, dok? Nah, jadi kalau masalah teman kita yang di Instagram ini ya, kemungkinan besar masalahnya masalah fatigue ya. Masalah fatigue itu ya kelelahan di ototnya. Seringkali itu terjadi tadi kalau misalnya dia kerjanya tidak ergonomis posisinya ya, atau dia keduduk terus di depan komputer terus, mungkin juga lupa stretching karena keasikan bekerja. Betul. Terus atau mungkin pada saat bekerja posisinya nggak ergonomis. Atau mungkin ini Mas Dani kerjanya work from home, kerjanya di atau kerjanya tidur, gini sambil gini gitu dong. Atau kerjanya di di sofa, laptopnya ditaruh di bawah begini. Gitu. Nah, itu juga seringkali menyebabkan masalah fatigue ya, atau ketegangan pada leher. Nah, kalau misalnya pas bangun tidur, bisa jadi juga pas waktu tidur mungkin posisi bantalnya nggak bagus kali. Tuh 2 hal lagi ya. Selama dia gejala nyerinya nggak menjalar ke lengan, dia hanya lokal sekitar leher, biasanya dia masalahnya di otot aja. Seringkali seperti itu. Tidak ada, ini kan urusan sama saraf atau saraf kejepit nggak ada kalau Pak Denny ini ya? Ya, sepertinya kalau dari gejala yang diceritain Pak Denny sih nggak ada sih. Nah, ini mungkin Pak Denny bisa memperbaiki kebiasaan dulu awalnya. Jadi ketika bekerja, terus abis itu juga posisi tidurnya diperbaiki sama stretching otot-otot. Nah itu, stretching per 2 jam sekali tadi ya dok ya? Kalau dianjurkan memang kalau bekerja di depan komputer setiap 2 jam itu kita stretching. Oh, stretching itu? Stretching ya menggerakkan, kalau pinggangnya gerakan begini, kiri kanan. Ya kalau leher mungkin stretching kanan kiri. Seperti itu, supaya otot-ototnya jangan terlalu tegang. Oke, terutama untuk yang mungkin di work from home, mungkin ada yang masih ketinggalan ya, ini masih ketinggalan. Kalau dulu kan waktu pandemi banyak yang work from home, nah sekarang banyak yang masih WFH juga. Nah itu kebanyakan tuh tadi antara di sofa atau di tempat tidur gitu dok ya, sambil miring ini sendirian. Nah ini kan kadang-kadang juga
pengaruh nggak sih dok? Kayak numpuk di satu tangan gitu atau justru kayak gini gitu? Itu yang awalnya mungkin kayak ini kan fokusnya di tangan dok, bukan di leher. Itu bisa menjalar juga nggak sih? Biasanya dia pegal di pundaknya sini sih. Nah, karena numpuk ya. Karena numpuk dia pegal di pundaknya. Tapi bukan secara langsung jadi bikin saraf kejepit sih, belum tentu juga seperti itu. Jadi belum tentu akan menjadi saraf kejepit, tapi memang harus atur posisi ya. Entah itu di kantor Anda duduk di depan komputer ataupun di rumah, entah di sofa ataupun di tempat tidur, Anda terus berhati-hati posturnya yang diperbaiki ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Denny dan semoga sehat selalu ya kerjanya dan juga tidurnya bangunnya segar ya. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami Pak Denny. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar nyeri di leher. Kita masih bersama dengan Dr. Omar Lutfi, SPOTK Spine, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari Eka Hospital Cibubur. Oke dok, sekarang kalau sudah muncul keluhan-keluhan yang tadi gitu ya, itu untuk periksanya biasanya setelah anamnesis itu ada pemeriksaan lanjutan nggak dok atau gimana? Iya, jadi kalau dalam melakukan pemeriksaan selain anamnesis kita akan pemeriksaan fisik dulu. Jadi pemeriksaan fisik itu ya kita akan meraba ininya ya, area lehernya, sama ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu untuk kita lebih mengarahkan ini sakitnya tuh sebenarnya sumbernya dari mana. Nah, seperti contohnya misalnya kita menggerakkan lehernya ke belakang ke salah satu sisi yang sakit, kalau muncul nyeri menjalar ke lengan, nah bisa aja itu merupakan suatu saraf kejepit. Atau kadang-kadang orang yang saraf kejepit sakitnya itu nggak cuman menjalar ke lengan, tapi ada juga di sekitar tulang belikatnya di bagian belakang. Jadi menjalar sampai ke belakang seperti itu. Sebelum akhirnya ada pengobatan secara medis gitu juga, bisa nggak sih secara konservatif dulu orang ini entah perbaiki postur dulu atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan sehingga akhirnya kayak kalau udah kayak konservatif udah nggak bisa harus pengobatan atau gimana? Nah, jadi konservatif memang penanganan ini secara umum ya, kalau kita di dokter ortopedi itu kita bagi dua, yang konservatif dan operatif ya. Kalau misalnya memang saraf kejepitnya udah berat, ada penekanan mekanik di saraf kejepitnya, nah memang kita perlu pertimbangkan untuk operasi. Nah, tapi kalau penanganan konservatif itu tetap menjadi suatu first line of treatment. Jadi awalnya kalaupun misalnya dia memang ada saraf kejepit, kalau dia masih ringan, kita akan coba konservatif dulu. Konservatif itu apa aja? Yaitu pemberian obat-obatan penghilang nyeri, sama kita biasanya kolaborasi dengan dokter spesialis rehab medik. Nah, untuk memberikan program fisioterapi kepada pasiennya. Gitu. Itu kalau akhirnya ada kayak ini kondisinya udah benar-benar udah nggak bisa konservatif nih, maksudnya orang kan biasanya orang akan konservatif dulu lihat hasilnya seperti apa, kalau emang tidak bisa ya langsung ke operatif mungkin ya gitu. Tapi mungkin nggak ada kondisi-kondisi pasien kayaknya dilihat dari awal aja datang ke dokter udah ini kayaknya udah lanjut nih gitu, nggak bisa konservatif harus operatif gitu. Itu gimana? Ada juga, jadi gini, seringkali teman-teman atau pasien kita ini datang ke kita pada kondisi yang udah kronis nih. Jadi tuh sakit menjalarnya tuh kadang-kadang datang, dok ini udah 6 bulan sebenarnya kayak gini. Nah itu kalau misalnya udah kayak gitu, oke Pak, kita langsung MRI aja. Nah langsung MRI aja, kalau kita lihat apa yang kita temukan di MRI itu sesuai dengan gejala klinisnya, kita bisa langsung menganjurkan untuk tindakan operasi. Yang pertama itu kalau misalnya dia nyerinya sudah lama ya, sudah kronis. Sebenarnya kronis ini cut off-nya itu 6 minggu. Jadi kalau di atas 6 minggu itu dia nyerinya sudah lama, berarti artinya kita bisa pertimbangkan untuk tindakan operasi. Atau kalau dia gagal konservatif, misalnya sudah fisioterapi 1 atau 2 siklus, nah dia masih tetap nyerinya tidak membaik atau cenderung bertambah atau muncul lagi. Gitu. Atau kalau yang memang benar-benar harus operasi itu kalau fungsi motorik dari sarafnya udah terganggu. Jadi ngegerakin lengannya udah lemah, atau karena ini di leher ya, karena saraf kita kan menjalar dari kepala ke leher sampai ke bawah, bisa aja yang terefek lengan sama kakinya. Jadi dua-duanya udah lemah, bisa jalannya jadi nggak seimbang,
atau gerakan-gerakannya jadi nggak beraturan, misalnya dia membuka kancing susah, memegang sendok susah, menulis susah. Nah seperti itu kita bisa anjurkan untuk tindakan operasi. Tindakan operasi ya. Pun ketika semisal tindakan operasi, pasca tindakan mereka masih perlu terapi tambahan ke rehab medika atau masih minum obat kah untuk sampai full recovered gitu dok? Ya, jadi kalau biasanya yang kita lakukan tindakan operasi itu kalau sarafnya udah kejepit ya. Pada dasarnya saraf itu adalah jaringan yang regenerasinya atau proses penyembuhannya itu nggak instan. Betul. Jadi meskipun dia sudah dibebasin sarafnya dengan tindakan operasi, dia tetap perlu penanganan rehab medik untuk recovery-nya. Untuk kayak motoriknya dan segala macamnya itu bisa kembali seperti semula nggak? Karena kalau ngomongin saraf itu kayak orang agak ringkih gitu. Iya, jadi kadang-kadang ini menjadi momok kan di masyarakat ya. Jadi bisa kembali apa enggak? Bisa. Tapi bukan berarti pasti dijanjikan 100% semuanya pasti kembali. Nah, kalau untuk fungsi motorik kasar biasanya prognosisnya lebih bagus tuh. Maksudnya kecuali kalau dia lumpuh total ya, lumpuh total memang dia akan lebih susah. Tapi kalau untuk dia bisa berjalan atau hari-hari biasanya bisa. Tapi kalau motorik halus seperti misalnya menulis atau yang halus-halus buka kancing itu lebih susah baliknya. Oh, itu juga pengaruh kayak tingkat keparahannya atau mungkin kayak usia seseorang, kan tadi hubungannya juga dengan degeneratif ya, aging seseorang itu pengaruh besar nggak sih ke masa pemulihan itu dok? Iya, pengaruh juga. Jadi tergantung keparahan dari jepitan sarafnya, bagian mana dari saraf yang kejepit ya. Jadi saraf itu kalau di leher bisa kejepit di sumbu sarafnya, bisa di akar sarafnya ya. Kalau dia di sumbu sarafnya itu biasanya akan jadi kelemahan ke tangan sama kaki. Tapi kalau di akar sarafnya biasanya yang terjadi kelemahan atau terjadi nyeri itu pada lokasi yang spesifik. Misalnya hanya lengan kiri aja atau hanya lengan kanan aja. Nah kalau keluhannya hanya nyeri, biasanya setelah operasi sih dia akan baik, akan hilang. Akan baik lagi ya. Oke, jadi mungkin ini kita lihat case by case. Perannya beda-beda gitu ya, dan harus ditangani juga dengan cara yang berbeda, entah itu di ototnya ataupun di sarafnya. Nah kalau mudah ada keluhan, lebih baik langsung periksa ya dok ya. Jangan nunggu tadi udah ada 6 bulan dan lain sebagainya, itu kayaknya ngerasa, jangankan 6 bulan dok, nyeri sehari, sejam, semenit aja kalau nyeri kan udah gak enak banget gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dr. Omar. Hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan supaya untuk Anda yang mungkin kerja di belakang laptop atau komputer, posturnya harus dibenahi, duduknya, tidurnya juga harus dibenahi supaya nggak mengalami nyeri di leher Anda. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital Cibubur. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Omar. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Dae Plus. Saya Raden Batliah Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan tubuh Anda supaya leher Anda nggak mengalami nyeri. Ingat tadi kata Dr. Omar ya, tidurnya dijaga, bantalnya yang sesuai. Kalaupun tidur harus yang nyaman, dan kalaupun kerja duduk harus yang ergonomis dan eye level untuk laptopnya ataupun HP-nya ya. Sampai jumpa. Terima kasih dok.